Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang al-kalimatul fi'liyah atau kalimah fi'il. Kalimah fi'il dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan al-kalimah, sedangkan kalimat ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Jadi kata itu adalah al-kalimah, kalimat itu adalah al-jumlah. Nah, kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab ini ada tiga, ya. Al-kalimah al-fi'liyah atau kalimat fi'il, al-kalimah al-ismiyah atau kalimat isim, dan al-harf atau huruf. Al-kalimah al-fi'liyah adalah kata kerja. Al-kalimah al-ismiyah adalah kata benda. Sedangkan yang satunya adalah al-huruf atau huruf. Untuk kata kerja atau al-kalimah al-fi'liyah ini adalah kata yang menjelaskan kejadian di masa lalu yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Sedangkan al-kalimah al-ismiyah adalah disebut dengan kata benda. Semua nama-nama benda atau nama manusia atau nama hewan, nama tumbuhan ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-kalimah al-ismiyah. Sedangkan satu lagi adalah al-huruf. Al-huruf ini adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali ketika digabungkan dengan kata yang lain. Jadi kata ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan kata yang lain. Nah, pada kali ini kita khusus membahas tentang al-kalimah al-fi'liyah atau kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab ini juga terbagi menjadi tiga. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu adalah yang menjelaskan peristiwa di masa lalu, yang menjelaskan peristiwa atau perbuatan di saat ini, dan juga menjelaskan perbuatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah fi'il madi. Ya, al-fi'lul madi. Ya, fi'il madi ini adalah kata kerja yang menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, al-fi'lul mudhari. Ya, fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menjelaskan kejadian yang sedang atau yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah al-fi'lul amri atau fi'il amr. Fi'il amr ini juga disebut dengan kata perintah. Ya, ini pembagian dari kata kerja atau al-kalimah al-fi'liyah. Kemudian yang pertama tadi adalah fi'lul madi. Kata kerja yang menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan. Kita ambilkan contoh di sini dalam bahasa Arab, misalnya kata kharaja. Kharaja, ya, yang artinya adalah keluar. Kemudian ada lagi dhahaba, artinya telah pergi. Kemudian dakhala, artinya telah masuk. Kemudian ada lagi darosa, artinya telah belajar. Nah, ini beberapa kata yang termasuk fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari, ini kita ambilkan contoh, yaitu kata yakhruju. Yakhruju ini sedang keluar atau akan keluar. Ada lagi yadkhulu, sedang masuk. Kemudian yadrusu, sedang belajar. Kemudian yaqra'u, sedang membaca. Ada lagi yaktubu, sedang menulis, dan seterusnya. Nah, untuk membedakan antara fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, tentu ada beberapa ciri-cirinya. Nah, untuk fi'il madi khususnya yang 3 huruf, ya, ini cirinya adalah harokat terakhir huruf yang ketiga ini adalah fathah. Ya. Contoh yang sudah kita sebutkan tadi, misalnya kharaja, dhahaba, dakhala, qara'a,
Nah, ini harokat huruf ketiganya ini semuanya adalah fathah. Nah, ini juga menjadi ciri dari fi'il madhi untuk yang 3 huruf. Karena fi'il madhi ini ada bermacam-macam. Ya, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, 5 huruf sampai 6 huruf. Ya, kan kita bahas dulu di sini adalah fi'il madhi yang 3 huruf. Ini yang lebih mudah. Ya. Kemudian contoh yang lain fi'il madhi adalah misalnya fatahah, artinya telah membuka. Kemudian kataba, telah menulis. Kemudian qala, ya, telah berkata, dan seterusnya. Ya, jadi salah satu cirinya adalah harokat huruf yang ketiga adalah fathah. Ini pada fi'il madhi. Nah, pada fi'il mudhari ini dapat kita perhatikan untuk ciri-cirinya, yaitu diawali dengan huruf-huruf mudhora'ah namanya. Huruf mudhora'ah ini ada 4. Ya. Yang pertama alif, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat adalah ta, yang digabungkan dalam kalimat anaita. Nah, ini 4 huruf mudhora'ah. Maka ketika sebuah kalimat, sebuah kata diawali dengan 4 huruf mudhora'ah ini, maka itu bisa dipastikan fi'il mudhari. Contoh dalam kata kharaja tadi, fi'il mudhari'nya menjadi yakhruju, ya, atau takhruju, atau akhruju, atau nakhruju. Ya. Jadi 4 huruf mudhora'ah ini mengawali fi'il mudhari. Tentu keempat huruf ini juga memiliki arti yang berbeda. Ya. Contoh tadi yakhruju, ini diartikan dia sedang keluar. Kalau takhruju ini bisa diartikan kamu sedang atau akan keluar. Atau akhruju, saya akan keluar, atau nakhruju, kami akan keluar. Nah, nanti akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Ini untuk fi'il mudhari. Nah, sedangkan fi'il amr ini juga memiliki ciri. Ya. Fi'il amr dari fi'il madhi yang 3 huruf ini, jadi kita fokus di yang 3 huruf saja. Ya. Untuk fi'il amrnya ini diawali dengan huruf alif. Ya. Nah, ini huruf alif ini wajib, ya, menjadi awal dalam fi'il amr. Kemudian harokatnya mengikuti huruf ketiga dari fi'il mudhari. Nah, nanti dilihat misalnya kita mau membuat fi'il amr dari kata kataba. Ya, ini fi'il madhinya kataba. Kemudian fi'il mudhari yang menjadi yaktubu, ya. Ya, kaf, ta, dan ba, 4 huruf. Huruf ketiga di fi'il mudhari'nya ini, ya, kaf, ta, ya, ini adalah dhammah, yaktubu. Maka di fi'il amrnya harokat alifnya yaitu dhammah juga. Jadi itu rumusnya, rumus untuk membuat fi'il amr. Jadi melihat fi'il mudhari'nya. Ya, kita sudah tahu harokat alifnya itu adalah dhammah. Nah, kemudian huruf berikutnya itu kaf, ta, dan ba. Ya. Nah, tidak kita hilangkan. Kemudian harokat terakhir fi'il amr ini harus sukun. Ya. Maka menjadi dari yaktubu ini fi'il amrnya adalah uktub. Kemudian contoh lainnya untuk membuat fi'il amr misalnya dari kata qara'a. Qara'a. Fi'il madhinya qara'a, fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Nah, maka fi'il amrnya ingat tadi diawali dengan alif. Nah, harokat alifnya melihat fi'il mudhari. Nah, jadi ada rumus untuk harokat alif di fi'il amr, nah, yaitu jika huruf ketiga fi'il mudhari'nya adalah dhammah, maka harokat
alif di fi'il amrnya itu dhammah. Jika huruf ketiga di fi'il mudhari'nya itu fathah atau kasroh, maka harokat di alif pada fi'il amrnya itu adalah kasroh. Nah, jadi harokat alif di fi'il amr itu hanya ada dua, yaitu dhammah atau kasroh. Jadi tidak ada fathah. Kalau fi'il amr pasti diawali dengan alif ini dhammah atau kasroh. Nah, di kata qara'a yaqra'u ini kita lihat yaqra'u, ya. Di sini huruf ketiganya adalah huruf ra, ya, qaf, ra, ya. Harokatnya adalah fathah. Maka harokat alif di fi'il amrnya itu adalah kasroh sebagaimana rumusnya. Nah, kemudian huruf berikutnya qaf, ra, dan hamzah. Ingat, huruf terakhirnya disukunkan, maka menjadi iqra, artinya baca. Qara'a artinya telah membaca, yaqra'u artinya sedang membaca, iqra artinya baca. Kemudian contoh kata yang lain, misalnya darosa. Darosa ini artinya telah belajar. Nah, itu fi'il madhi, ya. Kemudian dibuat fi'il mudhari'nya tadi diawali dengan ya, yang misalnya yaitu menjadi yadrusu. Darosa yadrusu. Maka fi'il amr dari kata darosa ini diawali dengan alif, tentunya harokat alif melihat huruf ketiga fi'il mudhari'nya yadrusu. Nah, di kata yadrusu ini di fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, maka alif di fi'il amrnya juga berharokat dhammah. Kemudian da, ro, sin kita tulis harokat huruf sinnya adalah sukun, maka fi'il amrnya menjadi udrus. Darosa yadrusu udrus. Darosa artinya telah belajar, yadrusu sedang belajar, udrus